Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan lohan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, STK 41809, Prodi Budidaya Perairan. Baik, yang saya akan jelaskan yaitu ikan lohan. Ikan lohan atau floweren atau lebih dikenal dengan nama ikan lohan merupakan salah satu jenis ikan hias yang terkenal di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nama ikan lohan diambil dari kata Hua Lauhan yang artinya Dewi Pelindung, sehingga ikan lohan banyak yang mempercayainya sebagai pelindung dan bagi siapa saja yang memeliharanya. Ikan lohan berasal dari bagian barat negara Malaysia. Ikan lohan dikenal sebagai karoi dalam bahasa Indonesia, yaitu kapal perang. Perkembangan ikan lohan dimulai pada tahun 1993, di mana pada tahun itu sudah mulai dipelihara. Selanjutnya yaitu klasifikasi ilmiah. Yang pertama itu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinotephrigi, ordo Vervicoromes, famili Cilicidae, genus Amplilopus, spesies Amplilopus trimaculatus. Selanjutnya yaitu jenis penyakit dan penanggulangannya. Jenis penyakit yang pertama yaitu penyakit white spot pada ikan lohan. White spot atau bintik adalah timbulnya bintik putih pada sisik ikan lohan. White spot disebabkan oleh adanya jamur. Jamur ini muncul karena buruknya kualitas air yang digunakan pada ikan lohan. White spot merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, sebelum ikan lohan terkena penyakit white spot, sebaiknya kualitas air yang digunakan selalu dijaga. Yang kedua yaitu penyakit mulut bisulan pada ikan lohan. Ikan lohan yang terkena penyakit mulut bisulan dengan bengkak merah pada mulutnya. Mulut bisukan dapat terjadi karena adanya serangan Chursuchae atau sejenis udang. Luka infeksi akibat perkelahian bakteri atau jamur dan pakan yang tidak cocok pada ikan tersebut. Mulut bisulan dapat disembuhkan dengan cara memisahkan ikan lohan dalam akuarium. Mulut ikan lohan yang bisulan diberi antibiotik selama dalam perawatan dalam waktu 2-3 hari. Yang ketiga yaitu kembung dan busuk mulut. Jika perut ikan lohan membengkak dan berwarna merah, kemungkinan ikan lohan terkena penyakit busuk mulut. Penyakit ini dapat timbul karena pakan yang tidak higienis. Selain menyebabkan kembung merah, pakan yang higienis dapat menyebabkan busuk mulut. Penyakit ini ditandai dengan bentuk bibir yang membengkak dan jentot. Kedua penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan cara pemberian obat. Caranya yaitu ikan lohan diterapi selama 7 hari dalam air larutan obat antibiotik, antisipasi dan anti jamur. Selama masa terapi, ikan lohan diberi makan selama masa terapi ikan lohan diberi makan. Selain itu, cara tersebut ikan lohan juga dapat diterapi dengan menggunakan air hangat dan air garam. Selama menjalani terapi, ikan lohan dipuaskan makan selama 3 hari. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ikan lohan yang berkualitas baik. Yang pertama yaitu sirip bawah dan sirip atas seimbang. Yang kedua yaitu bintik hitam tegas sari pangkal ekor sampai insang. Yang ketiga yaitu lingkaran warna perak keemasan dan metalik melingkari bintik hitam. Yang keempat yaitu warna dasar tubuh merah cerah dan kuning cerah. Baik, selanjutnya yaitu seleksi induk. Dalam proses seleksi induk merupakan hal yang penting untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka harus melalui dari induk yang baik dan bagus. Beberapa seleksi induk yang harus dilakukan yaitu induk dalam keadaan sehat, induk
inbreeding atau satu darah atau ada keturunan sama pada induk yang akan dikawinkan. Induk yang dikawinkan harus cantik dan indah untuk mendapatkan keturunan yang bagus. Ikan harus matang gonat dan ikan tidak cacat. Yaitu pemijahan. Dalam proses pemijahan tidak langsung digabung antara jantan dan betina, tetapi harus diletakkan sekat yang kedua benih ikan lohan tersebut agar terbiasa dan saling mengenal. Jika benih ikan lohan betina sudah menunjukkan tanda akan bertelur atau gelisah, lepaskan sekat pemisahan tersebut ke dalam kolam. Setelah dilepaskan, kemudian amati tingkah laku kedua benih ikan lohan tersebut selama beberapa hari. Tetap biarkan pengikat bersama-sama. Jika peringatan telur-telur sang indukan, kerugian jika terlalu berkelahi, sebaiknya tidak memutuskan dan menentukan pasangan induknya agar proses pemijahan tetap berjalan dengan langsung. Selanjutnya yaitu alat dan bahan dalam proses pemijahan. Yang pertama itu bak penampung air, yang kedua filter dan aerator, yang ketiga alat penampung air, yang keempat yaitu ornamen dan bebatuan dan lampu UV. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan pada ikan lohan selain tempat pemeliharaan dan kualitas air, pemberian pakan juga mempengaruhi penampilan ikan lohan yang cantik. Pakan yang mengandung nutrisi yang tepat, seimbang, akan mempercantik penampilan ikan lohan. Pakan ikan lohan ada dua macam, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami dapat berupa jentik nyamuk, kutu air, dan udang. Sedangkan pada pakan buatan dapat berupa pelet yang mengandung hormon dan pelet yang mengandung spirulina sp. Selanjutnya yaitu pembesaran. Pembesaran merupakan proses yang penting dalam perkembangan ikan lohan. Di mana ikan lohan yang tidak dirawat dengan baik, maka warnanya tidak akan cerah. Untuk pemeliharaan pembesaran membayar kualitas air layanan ikan lohan, yaitu airnya selalu diganti setiap hari 10% per hari. Berikan pakan menggunakan pakan alami yang berupa cacing sutra sebagai perkembangan warna ikan lohan tetap cantik dan cerah. Jangan sering menggunakan pelet. Selalu gunakan pakan alami pada perkembangan ikan lohan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.